Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing-sharing ke kalian perihal organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. So, buat kalian yang penasaran, yang pengen ikutan organisasi, simak terus video ini sampai habis ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah jadi mahasiswa, kalian tuh perlu banget untuk mengembangkan potensi diri kalian atau potensi yang ada di diri kalian itu dengan mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. So, kalau misalkan di Universitas Negeri Padang, kayak misalkan aku gitu kan, itu tuh ada banyak banget organisasi kemahasiswaan yang bisa kalian ikutin. Jadi dia tuh ada yang emang untuk seperti sistem pemerintahan dan juga ada yang untuk pengembangan minat dan bakat kita. Jadi itu apa aja? Jadi aku bakal langsung jelasin di video ini. Nah, yang pertama bakal aku jelasin itu adalah organisasi kemahasiswaan yang bentuknya itu seperti miniatur sebuah negara. Contoh, mungkin dari teman-teman tuh kepikiran gak sih? Ada seperti kayak BEM, terus ada MPM, terus ada BPM, ada BEM fakultas, ada HIMA. Nah, itu tuh merupakan salah satu bentuk miniatur sebuah negara. Makanya kalau misalkan teman-teman perhatiin, badan eksekutif mahasiswa yang tingkat universitas itu ketua BEM-nya itu dibilang sebagai presiden mahasiswa. Nah, kalau untuk tingkat fakultas itu ketua BEM-nya dibilang gubernur. Dan untuk penyebutan istilahnya tuh kalau misalkan di BEMU itu sebutannya untuk yang ngebantu presiden itu namanya kayak menteri. Nah, kalau misalkan di fakultas itu namanya departemen, dan kalau yang mimpinnya itu jadinya kepala departemen. Nah, itu tuh merupakan salah satu bentuk miniatur negara. Jadi istilahnya BEMU itu kayak pusatnya, terus provinsinya itu fakultas, dan nanti kabupaten-kabupatennya itu bagian hima-himanya. Nah, jadi buat temen-temen yang pengen belajar kayak gitu kan tentang sistem pemerintahan, kayak gitu untuk belajar organisasi, di bagian-bagian itu teman-teman bisa untuk coba join di Badan Eksekutif Mahasiswa maupun MPM. Oh ya, aku belum jelasin yang MPM. MPM itu dia seperti lembaga legislatif kayak gitu. Jadi ada eksekutif, legislatif. Tapi kalau yudikatifnya itu nggak ada. Jadi emang kalau di Universitas Negeri Padang itu cuma ada eksekutif sama yudikatif. Jadi selain BEM yang udah aku jelasin tadi, di sini tuh juga ada wadah untuk pengembangan soft skill, minat dan bakat kita. Jadi di UNP itu ada banyak banget, kalau nggak salah ada 13, dan dari 13 ini aku bakal jelasin satu persatu sama teman-teman, dan nanti kalau misalkan sempat aku bakal cantumin link Instagramnya dan kalian bisa kepoin Instagram mereka. Jadi UKM pertama yang bakal aku jelasin itu adalah PPIPM. Jadi itu adalah Pusat Penelitian Ilmiah dan Pengembangan Mahasiswa. Jadi di sini tuh buat kalian yang suka nulis karya ilmiah, kalian cocok banget masuk ke sini. Bahkan bagi yang pengen ikut-ikut kayak PKM atau apa itu sejenisnya, itu kalian bisa ikut di sini bagi yang suka nulis. Dan biasanya anak-anak PPIPM itu menurut aku keren-keren gitu ya, karena mereka tuh menurut aku tuh kayak aktif banget menulis, dan tulisan-tulisan mereka tuh bisa membawa mereka untuk pergi ke lomba-lomba yang tingkatnya itu nasional. Mungkin ada yang internasional, cuman aku nggak tahu. Tapi sejauh ini banyak banget anak-anak PPIPM itu yang udah pergi ikut lomba tingkat nasional. Nah, terus yang kedua itu ada UKKPK. Itu adalah Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus. Nah, kalau dari namanya aja dan dari singkatannya aja mungkin teman-teman udah tahu bahwasanya itu tuh bergerak pada bidang penyiaran, jurnalistik dan sejenisnya. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak coba jadi reporter dan segala macamnya, teman-teman bisa coba ikutan di UKM ini. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Menwa. Menwa itu adalah resimen mahasiswa. Jadi ini tuh kayak UKM dalam bidang militer dan resimen gitu. Dan menurut aku ini juga keren karena mereka tuh punya baju khusus gitu loh. Dan bajunya itu kayak baju-baju peratur.
mirip-mirip baju TNI gitu sih menurut aku, bukan TNI banget, cuman bajunya tuh terkesan keren ketika mereka pakai bajunya. Serius, menurut aku itu tuh keren banget. Dan mungkin buat kalian yang pengen coba, kalian bisa coba daftar ikutan Menwa dan kalian bisa kepoin IG Menwa tuh dari sekarang. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada unit kegiatan pramuka. Kalau menurut aku mungkin yang pramuka itu kayaknya masih sama aja kayak kalian kuliah, kayak kalian sekolah, tapi ini tuh cakupannya tuh dunia perkuliahan yang pastinya lebih seru kayak gitu kan kalau kalian mau coba buat lanjutin ekskul kalian di sekolah pramuka dan kalian bisa lanjut di UK Pramuka. Nah, selanjutnya itu ada UKM Palah ya, namanya itu MPALH. Itu adalah mahasiswa pecinta alam dan lingkungan hidup. Ini tuh kayak berhubungan sama kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mencintai alam. Mungkin mereka tuh kayaknya lebih ke konversi alam, terus ada kayak petualangan gitu ya menurut sumber yang aku baca, dan mereka tuh juga kayak kepedulian lingkungan itu juga ada di UK ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa suka banget sama alam, kalian bisa coba buat gabung di unit kegiatan ini. Yang berikutnya itu ada unit kegiatan Kopma, yaitu Koperasi Mahasiswa. Ini tuh kayak lebih berbisnis-bisnis gitu. Jadi buat kalian yang hobi bisnis, kalian bisa banget buat gabung di unit kegiatan ini. Tapi kalau aku pribadi nggak banyak sih unit kegiatan yang aku ikutin, karena aku tuh lebih banyak ngikutin kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang kayak pemerintahan gitu, yang kayak BEM kayak gitu. Nah, aku lebih banyak ikut di kegiatan itu. Kemudian ada UKK, ini adalah unit kegiatan kerohanian. Jadi ini tuh sama aja kayak rohis kalian waktu di SMA dulu. Jadi buat kalian yang pengen kayak gitu kan, mana tahu bisa jadi dai, terus bergerak di bidang dakwah atau penyiaran kayak gitu kan, kalian bisa banget ikutan di sini. Dan kalian bisa coba kepoin Instagram mereka dari sekarang. Selanjutnya itu ada unit kegiatan KSR PMI. Jadi itu adalah unit kegiatan sukarela dari PMI. Itu kayak mengembangkan minat mahasiswa yang peduli sama Palang Merah Indonesia dan sosial. Jadi kalau misalkan kalian tuh berjiwa sosial tinggi, kalian bisa coba ikutan unit kegiatan ini di kampus, dan kalian bisa stalking Instagram mereka. Jadi itu tuh bagus banget buat kalian mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen coba untuk daftar di kegiatan ini. Dan itu ada unit kegiatan kesenian atau disebut dengan UKES. Jadi ya sesuai dengan namanya ya, dia tuh bergerak di bidang seni. Kayaknya seninya tuh banyak, ada seni musik, seni tari, dan sejenisnya. Nah, buat kalian mahasiswa-mahasiswa baru yang suka banget di bidang seni, kalian bisa coba untuk gabung di unit kegiatan ini. Yang aku ini pasti bakal seru banget sih, karena yang berbau-bau seni itu sejauh ini setahu aku tuh seru kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen coba, silahkan coba kepoin akun sosial Instagram mereka dan coba kepoin kira-kira kapan mereka akan melakukan open recruitment. Kemudian selanjutnya itu ada UKO. UKO itu adalah unit kegiatan olahraga. Nah, sesuai dengan namanya, dia tuh bergerak pada bidang olahraga. So buat kalian nih yang suka olahraga, kalian bisa coba gabung di unit kegiatan ini. Unit kegiatan selanjutnya itu adalah unit kegiatan WP2 Sospol. Itu adalah wadah pengembangan pengajian sosial politik. Nah, jadi buat kalian yang pengen punya jiwa-jiwa kritis tentang sosial politik, kalian bisa banget gabung di sini, dan aku yakin kalian gak bakal rugi gabung di sini, karena di sini tuh mungkin kalian bakal lihat gimana sih sebenarnya pandangan politik orang-orang yang ada di dalam sana. Selanjutnya itu adalah UKFF. Ini adalah unit kegiatan film dan fotografi. Nah, sesuai namanya kalian juga udah tahu bahwasanya ini adalah unit kegiatan yang bergerak pada bagian film dan fotografi. Nah, cocok banget nih buat kalian yang pengen masuk di unit kegiatan ini, yang kayak pengen ngembangin fotografinya, skill filmnya, kalian cocok banget buat masuk di sini. Itu yang terakhir itu ada lembaga pers mahasiswa Ganto. Nah, kalau lembaga pers ini setahu aku yang namanya pers itu ya, dia tuh mengembangkan keterampilan jurnalistik gitu sih, buat kalian yang hobi nulis, mencari berita dan segala macam dan sejenisnya yang berkaitan dengan jurnalistik, kalian cocok banget buat masuk ke UK ini. Dari sekian banyak unit kegiatan yang udah aku jelasin tadi, tentunya kayak masih ada kurang gitu aku jelasinnya, supaya kalian nggak ngerasa videonya kayak setengah-setengah. Kalian bisa langsung kepoin akun Instagram mereka
cari-cari tahu tentang mereka lebih dalam, karena di sini tuh aku cuman menjelaskan secara garis besar atau bagian luarnya aja kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian tanya unit kegiatan apa yang bagus, yang baik, itu dikembaliin lagi ke kalian, disesuaiin lagi sama kalian pengen ngembangin apa selama kalian kuliah, kalian pengen apa selama kuliah, apa yang pengen kalian dapatkan, apakah keterampilan menulis atau keterampilan jurnalistik atau makin hebat di bagian film dan fotografi, itu terserah kalian mau ambil yang mana. Jadi aku saranin kalau misalkan mau ikut unit kegiatan ini, pastikan dulu minat kalian itu kemana. Jangan sampai kalian tuh ngambil unit kegiatan tuh cuman ikut-ikutan teman atau pengen keren doang mau ikut-ikut unit kegiatan. Aku saranin jangan, karena kuliah tuh gak sebercanda itu. Ketika nanti kalian kuliah, kalian ikut kegiatan, maka kalian harus pandai dalam manajemen waktu. Itu sih saran dari aku. Apapun pilihan kalian, pastikan itu sesuai dengan keinginan kalian, minat, ya sesuai dengan itu aja menurut aku untuk saat ini. Oke teman-teman, kalau misalkan video ini kalian rasa masih kurang, gak apa-apa, kalian boleh komen kritik dan sarannya di bawah di kolom komentar. Nah buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video. Terima kasih.